Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila shalihan min dzakari wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia itu beriman, maka akan kami beri kehidupan dengan kehidupan yang baik. Perempuan adalah jenis makhluk dari manusia yang susunan tubuhnya agak berlainan dengan susunan dan bentuk laki-laki. Ia lebih halus kulitnya dan lebih halus perasaannya dan lebih lunak sendi tulangnya, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dari asal mula kejadiannya di dunia ini sebagai pasangan bagi laki-laki dalam proses menyempurnakan sunnah dan peraturannya, dan juga berfungsi untuk kelangsungan keturunan manusia sampai waktu yang ditentukan. Dan laki-laki tidak akan merasa tenang dan tentram hidupnya di muka bumi ini tanpa perempuan. Begitu pula sebaliknya bagi perempuan, yang tentunya membutuhkan laki-laki sebagai pasangan untuk melaksanakan tugas-tugasnya baik sebagai hamba maupun khalifatullah di muka bumi ini. Allah menjadikan perempuan agak berlainan bentuk dan susunan tubuhnya, dan berlainan pula kekuatannya. Memang berlainan bentuk ini untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena perbedaan itu tentu mengandung hikmah dan kepentingan yang tidak semua orang bisa membantahnya. Karena dengan perbedaan itu mereka merasa dapat saling cinta mencintai, sayang menyayangi, saling mengambil faidah satu dari yang lain, saling dapat bahu-membahu di dalam melakukan tugas memakmurkan dunia sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, untuk itulah maka sebagai perempuan tentunya perlu memiliki bekal tentang persoalan-persoalan yang ada pada dirinya, yang dimulai dari mengenali tentang bagaimana adabul mar'ah fil Islam. Istilah-istilah perempuan di dalam Al-Quran itu begitu banyak. Yang pertama disebut dengan kata nisaun, perempuan yang sudah matang, yang diharapkan dengan kelembutannya bisa menghibur di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian juga perempuan dengan kata nisaun ini Al-Quran mengulang 59 kali dalam 16 surat di 53 ayat. Sehingga ada satu surat, karena saking banyaknya kata nisaun itu diulang-ulang, maka Rasulullah memberikan judul surat itu dengan sebutan surat An-Nisa, yang ada 176 ayat
diturunkan setelah surat Al-Mumtahanah yang masuk pada kategori ayat-ayat Madaniyah. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah radhiyallahu an, bahwa ia pernah berkata, "Ma nazalat suratun nisa'i illa wa ana inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Surat An-Nisa tidak diturunkan kecuali aku, Aisyah, selalu berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah mulai membangun rumah tangga dengan Siti Aisyah radhiyallahu an di Madinah sejak bulan Syawal tahun pertama Hijriah. Nah, untuk itulah maka perempuan yang sudah matang, yang ini sangat luas sekali tinjauannya, baik sebagai putri, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anggota masyarakat, maka diistilahkan dengan kata nisaun. Yang kedua, disebut dengan unsa 29 kali dalam 17 surat dan 26 ayat, yang kalau kita melihat bahwa unsa dari kata anatha yang artinya lembut, tidak keras, yang memiliki kelebihan lemak, dan juga sebagai tinjauan dari perbedaan jenis kelamin dan alat reproduksinya yang berbeda dengan laki-laki, sehingga laki-laki disebut dengan zakar, yang selalu disandingkan min zakari wa unsa, di mana laki-laki punya kelebihan otot, sehingga kalau perempuan itu lebih banyak pada lemaknya, laki-laki lebih kepada ototnya, karena Allah berharap menjadi pasangan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian kata mar'ah atau imro'ah yang Al-Quran menyebut 24 kali dalam 15 surat di 25 ayat, yang artinya di sini menunjukkan pada kedewasaan, kematangan, al-kamilah, baik dan bermanfaat. Ya, penggunaan kata mar'ah di sini lebih kepada istri, serumpun dengan kata mir'atun yang artinya cermin. Jadi bagaimana kalau perempuan sudah menjadi istri, diharapkan mampu menjadi cermin bagi anggota keluarganya dan juga masyarakatnya. Nah, pada pembahasan kali ini itu kita akan membahas tentang adabul mar'ah fil Islam. Jadi yang kita pilih adalah kata mar'ah di sini, yang diharapkan nanti mampu menjadi cermin. Adabun tuh bentuknya dzaraf yang artinya sopan, berbudi bahasa baik. Ta'addabah ya, itu tahadzabah yang artinya terdidik. Jadi adab as-suluku wal mu'asarah, tata krama atau aturan, tata cara dalam pergaulan. Kata adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama bagi kita umat Islam, ya tentunya agama Islam yang diturunkan kepada Rasulullah yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis ya. Yang kedua, norma tentang adab ini digunakan dalam pergaulan antar manusia, antar tetangga, antar kaum. Sebutan orang beradab sesungguhnya
Berarti bahwa orang itu mengetahui aturan tentang adab atau sopan santun yang ditentukan dalam agama Islam. Namun, dalam perkembangannya, kata beradab dan tidak beradab dikaitkan dari segi kesopanan secara umum dan tidak khusus digabungkan dalam agama Islam. Jadi dalam perkembangannya, akhirnya ya di negara kita Indonesia itu juga sudah masyarakat biasa menggunakan kata adab, ya. Nah, untuk itulah maka perempuan diharapkan, ya, jadi adab itu sesuatu yang harus diulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Nah, disinilah dengan Allah memberikan kelebihan pada perempuan, ya, ruang otaknya ya yang begitu luas, sehingga Allah menjadikan perempuan di dalam keluarga itu sebagai kepala rumah tangga, karena diharapkan itu bisa membiasakan, ya, dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada perempuan, kelebihan lemak itu diharapkan menjadi lembut di situ. Nisaun bisa menghibur dan juga bisa sabar, menjadi cermin untuk mengulang-ulang, membiasakan agar supaya ajaran agama itu biasa dipraktekkan sejak dalam keluarga. Dengan adabul mar'ah fil Islam itu nanti pembahasannya bagaimana perempuan dan pergaulan dari mulai keluarga, ya, kemudian dan masyarakat. Ada bagaimana perempuan terkait dengan kesenian, bagaimana perempuan yang mengikuti arak-arakan, kemudian bagaimana perempuan dan ilmu pengetahuan, perempuan dan jihad, keikutsertaan perempuan dalam membangun masyarakat, bagaimana perempuan dalam aktivitasnya di ranah publik. Nah, juga perlu perempuan itu tahu berkaitan dengan suri teladan di dalam sejarah. Nah, untuk itulah maka fenomena pergaulan, kalau kita membaca pada buku Al-Halal wal Haram fil Islam yang ditulis oleh Yusuf Qaradawi, bahwa pertama, kelompok kebebasan mutlak terhadap naluri dan membiarkan bebas tanpa kendali dan kontrol. Dari kelompok ini lahirlah pergaulan yang bebas antara laki-laki dan perempuan dengan segala dampak negatif yang ditimbulkannya seperti free sex, 7-Eleven, kumpul kebo dan lain-lain, ya. Sekarang juga bergaul, ya. Jadi kayaknya seakan-akan ya mereka sudah tidak ada beda dengan sebagai pasangan suami istri, padahal ya mereka hanya sekedar sebagai teman, karena dalam Islam bahwa pasangan suami istri harus diikat dengan pernikahan, ya. Kedua, ada kelompok yang mengekang dan mematikan naluri tersebut tanpa peluang untuk berkembang atau saluran untuk mengungkapkan. Dari kelompok ini lahir ajaran untuk tidak melakukan pernikahan atau hubungan seksual sama sekali, sebagaimana dipraktekkan oleh para rahib-rahib yang dikenal di masa Rasulullah. Ketiga, kelompok yang memberikan penyaluran secara benar dengan tidak membiarkan bebas sebebas-bebasnya atau mematikannya sama sekali. Dari kelompok ini ya muncullah lembaga pernikahan sebagai tempat penyaluran naluri tersebut secara sah dan benar. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah,
Ya, tentunya bagaimana fenomena pergaulan sekarang yang semakin mengkhawatirkan, maka kita sebagai perempuan tentunya perlu untuk mempelajari berkaitan dengan adab-adab pergaulan yang harus kita biasakan di dalam keluarga sebagai unit terkecil yang nanti akan menentukan baik dan tidaknya bangsa ini ke depannya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Bung Hatta bahwa mendidik satu perempuan sama dengan mendidik satu generasi dalam satu bangsa. Sedangkan mendidik satu laki-laki ibaratnya sama dengan mendidik satu orang, atau hanya bisa berkembang menjadi sama dengan mendidik satu keluarga. Nah, untuk itulah maka kajian Adabul Mar'ah perlu kita pahami, kita ajak keluarga kita sebagai tanggung jawab orang tua kepada putrinya sebelum mereka menjadi istri, sebelum menjadi ibu, sebelum aktif di ranah publik. Maka perempuan harus mengerti tentang adab-adab yang diajarkan di dalam Islam yang harus diulang-ulang, harus dibiasakan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.